Episode ini adalah bagian dari tantangan lokal banget 2023 dari The Podcasters Indonesia. Oke, kalau ngomongin lokal banget atau kearifan lokal, gua nggak kepikiran hal lain selain makanan. Dan kebetulan seperti yang kalian udah baca di judul, film yang mau gue bahas yaitu seputar makanan. Tabula Rasa. Film yang menceritakan tentang seorang pemuda dari Papua yang ingin mengejar impiannya di Jakarta. Namun, dia tidak bisa melanjutkan mimpinya karena cedera hingga akhirnya dia diselamatkan oleh pemilik warung makan Padang. Singkat cerita, dia akhirnya bergabung dengan warung makan Padang ini dan mencoba untuk menghidupkan kembali atau membuat warung ini menjadi ramai kembali sebagai rasa balas budinya gitu ya. Tapi ternyata ada pengkhianatan dari dalam warung makan Padang ini karena sang juru masak pindah ke restoran Padang yang tidak jauh dari warung makan Padang ini. Apakah akhirnya mereka dapat berdamai dan berjalan beriringan atau mungkin malah jadi semakin runyam? Tonton lengkapnya di Tabula Rasa. Film ini tuh menceritakan ya tentang masalah stereotip yang ada di masyarakat gitu terkait perbedaan suku, ras, agama. Tapi bisa dibilang perbedaan itu justru disatukan oleh yang namanya masakan. Nah, kebetulan di sini menggunakan masakan Padang. Mulai dari proses masak sampai shot-shot yang menggambarkan makanannya itu sendiri tuh mewah-mewah dan kayaknya nikmat-nikmat banget gitu ya ketika gue nonton film ini. Film ini juga menurut gue cukup ringan. Ya tipikal film keluarga sih, karena memang kekeluargaan banget tema yang diangkat terkait masalah di dalam sebuah keluarga untuk menyelesaikan atau menyukseskan bisnis keluarga, terus tiba-tiba ada pengkhianatan, di keluarga jadi nggak akur karena ada orang baru atau karena ada pengkhianat baru dan akhirnya bersaing terus menemukan hal yang bisa menyatukan mereka gitu pada akhirnya. Gue nggak bisa ngasih tahu detail tentang apa yang menyatukan mereka, jadi kalian tonton aja film ini. Langsung, kalau nggak salah ada di Netflix ya, gue waktu itu nonton di Netflix soalnya. Balik ke pembahasan kearifan lokal, masakan Padang. Sebenarnya ada beberapa model, gue sendiri orang Padang tapi gue gede di Jakarta gitu ya. Ada beberapa model yang bahasanya tuh ada nasi kapau, ada nasi Padang yang kalau kalian lihat di, etalase-etalase untuk rumah makan Padang yang ada di kota metropolitan gitu. Kalau nggak salah nih ya, nasi Padang itu dibuat memang oleh orang Sumatera Barat atau orang Padang pada umumnya. Sedangkan nasi kapau itu punya ciri khas lagi, yang memang asalnya itu dari Nagari Kapau gitu, yang terletak di Kabupaten Agam. Terus nasi kapau punya sajian identik dengan gulai kapau yang berbahan dasar kol, nangka, dan kacang panjang. Pakai kuah santan kuning yang agak asem. Itu yang gue tahu tentang nasi kapau. Untuk nasi Padang ya kalian bisa lihat nasi Padang pada umumnya gitu ya. Terus, bisa kalian tahu juga terkait nasi Padang ini bisa dibilang sudah diakui mungkin secara nasional adalah salah satu masakan atau kearifan lokal yang sangat amat diterima karena rasanya yang sangat amat enak. Bahkan salah satu menu dari nasi Padang, yaitu rendang, itu diakui sebagai masakan terenak. Nah, kita agak flashback lagi ke film. Jadi di film itu ada satu highlight, yaitu masakan gulai kepala ikan. Jujur, gua nggak pernah makan gulai kepala ikan. Tapi di film ini diceritakan bahwa menu gulai kepala ikan ini termasuk
menu yang, difavoritin oleh salah satu tokoh gitu ya, dan bisa juga dibilang ini adalah menu paling spesial nih di film ini. Kalau kita tarik dari sejarahnya, gulai kepala ikan ini sebenarnya termasuk masakan tradisional yang udah populer dari zaman dulu gitu. Pada zaman kerajaan Indonesia ya kita tahu kan bahwa hutan-hutan kita ini tuh kaya akan rempah-rempah. Nah, salah satu rempah-rempahnya itu memang yang dimanfaatkan untuk ngebikin masakan gulai kepala ikan. Nah, awalnya gulai kepala ikan ini tuh disajikan untuk acara-acara khusus seperti upacara keagamaan atau pernikahan. Namun seiring berjalannya waktu dan perkembangan zaman, akhirnya gulai kepala ikan makin populer dan menjadi hidangan sehari-hari masyarakat Indonesia di rumah. Udah gitu, uniknya gulai kepala ikan ini memiliki beberapa varian yang ada di setiap daerah. Contohnya di Sumbar, gulai kepala ikan ini disebut gulai tempoyak yang menggunakan bahan dasar ikan baung dan tempoyak atau fermentasi dari durian. Sedangkan kalau di Sumatera Selatan, gulai kepala ikan sebut gulai daun ubi tumbuk yang menggunakan bahan dasar ikan tongkol dan daun ubi tumbuk. Meskipun variasinya beda-beda, gulai kepala ikan ini tetap menjadi salah satu masakan atau makanan tradisional yang lezat dan bergizi. Udah gitu, ternyata bahan-bahan rempah yang dipakai dan digunakan dalam pembuatan gulai kepala ikan ini juga memiliki beberapa manfaat kesehatan seperti meningkatkan sistem kekebalan tubuh dan melancarkan pencernaan. Oleh karena itu, gulai kepala ikan dapat menjadi pilihan yang baik sebagai hidangan yang sehat dan bergizi. Jadi gitu guys. Awalnya gue agak heran, waktu di film Tabula Rasa ini gue pikir akan lebih meng-highlight tentang rendang. Tapi pas ditonton, loh kok ternyata jadi gulai kepala ikan. Wah, ternyata ada beberapa hal yang memang bisa dibilang ingin di-highlight terkait gulai kepala ikan ini yang dulunya bisa dibilang adalah makanan kerajaan hingga akhirnya berubah jadi hidangan rumahan. Oh iya, untuk di film ini yang unik adalah sajian-sajian masakan Padangnya itu dibuat cukup sinematik dan membuat kita tuh ngiler gitu ya, menggugah selera banget sih untuk makanan-makanan yang mereka shoot, yang mereka ambil versi sinematiknya gitu. Nah, hopefully ini bisa menjadi salah satu film yang bisa kalian nikmati, yang bisa kalian tonton bareng keluarga. Kalau bisa sih sambil makan, biar nggak lapar-lapar banget pas nonton ini. Mungkin itu aja dari gua tentang Tabula Rasa. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Gue Sanlimanam pamit. Bye-bye.